Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel sawit yang selalu membahas tentang seputar kelapa sawit. Hari ini saya akan membahas tentang cara jitu menghemat biaya pemupukan di saat harga pupuk selangit dan di saat harga sawit turun. Pemupukan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi semua tanaman, terutama tanaman kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil panen ataupun hasil produksi, sehingga hasil yang kita dapatkan itu akan menjadi maksimal ketika tanaman kelapa sawit kita itu rutin kita pupuk. Contohnya seperti ini. Di saat harga pupuk sekarang lagi naik dan harga sawit turun, di sini saya akan membahas cara supaya menghemat biaya pemupukan di saat harga sawit turun dan di saat harga pupuk justru malah naik. Nah, buat kalian yang ingin tahu apa saja yang harus kita lakukan, simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sukses selalu dan harga sawit semoga kembali normal seperti semula. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan pupuk majemuk ataupun pupuk NPK. Buat kawan-kawan yang di luar sana, apakah menggunakan pupuk tunggal ataupun pupuk NPK? Bagi kalian yang menggunakan pupuk tunggal, silakan isi di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menggunakan pupuk NPK, isi di kolom komentar juga ya. Pada dasarnya pupuk itu diciptakan di pasar Indonesia itu adalah dua jenis. Ada yang pupuk tunggal dan ada juga pupuk NPK atau biasa kita sebut pupuk majemuk. Kalau pupuk tunggal itu hanya menggunakan satu jenis unsur hara saja seperti pupuk KCl ataupun nitrea. Sedangkan pupuk majemuk itu terdiri dari N, P, dan K atau biasa kita kenal dengan nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalau di pupuk itu biasanya disebut dengan pupuk NPK. Pupuk NPK terbagi beberapa jenis. Ada pupuk NPK 1616, ada pupuk NPK 13827, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa kita harus menggunakan pupuk NPK? Ketika kita menggunakan pupuk NPK, maka tanaman kelapa sawit kita itu akan mendapatkan 3 jenis unsur hara sekaligus. Kalau kita bandingkan dengan pupuk tunggal, kalau pupuk tunggal hanya mendapatkan unsur hara satu saja unsur hara. Contohnya pupuk MOP atau KCl, maka yang didapat oleh tanaman kelapa sawit kita itu adalah kalium. Kalau kita menggunakan pupuk majemuk, maka nitrogen, fosfor, dan kalium akan didapatkan oleh tanaman kelapa sawit kita dalam satu kali tabur. Nah, untuk pupuk majemuk ini ada beberapa jenis. Kita harus bijak juga dalam memilih pupuk. Kalau seandainya kita mau pupuk majemuk itu pilihlah pupuk NPK Pak Tani yang 13827 atau mahkota 13827. Karena kalau kita menggunakan pupuk majemuk tapi dari pupuk NPK 1616 seperti Yaramila dan NPK 1616 Mutiara itu sama saja. Karena di tempat saya itu harganya sangat tinggi. Itu kemarin saya tanya sekitar 850.000 per saknya. Sementara kalau pupuk NPK Pak Tani atau NPK Mahkota itu hanya sekitar 570.000 per saknya. Jadi perbedaan harganya itu sangat signifikan sekali. Jadi disitulah kita harus bijak memilih pupuk. Kemudian yang kedua adalah mengurangi dosis. Di saat harga pupuk selangit, maka kita harus tetap memberikan pupuk kepada tanaman kelapa sawit kita, supaya tidak mengurangi hasil produksi ataupun hasil panen kita nantinya. Nah, tujuan dari mengurangi dosisnya itu adalah supaya
tanaman kelapa sawit kita itu tetap diberikan pupuk. Contohnya kalau kita dulu memberikan pupuknya 2 kilo per pokok ataupun per batang, dengan kondisi saat ini kita bisa menggunakan sekitar 1 kilo ataupun 1,5 kilo per pokoknya, demi mengurangi biaya pemupukan. Kemudian yang ketiga adalah kita berpindah dari pupuk kimia menjadi pupuk hayati ataupun pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu ada beberapa jenis, ada kohe ayam, ada kohe sapi, dan juga ada kohe kambing. Jadi itulah 3 alternatif yang bisa kita gunakan di saat harga pupuk selangit, tapi kita tidak berhenti untuk memupuk tanaman kelapa sawit kita, demi menjaga hasil panen kita itu tetap maksimal dan tidak mengalami trek. Oke, demikian saja video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.